Halo, kami dari kelompok 10, mata kuliah Sistem Lingkungan Industri, Prodi Teknik Industri, Universitas Diponegoro. Dalam video ini, kami akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan recycle paper atau kertas daur ulang. Kelompok 10 beranggotakan saya sendiri, Hana Orsandraini, yang kedua ada Karissa Angelia Bangun, dan yang ketiga ada Fatia Nabila Rumambo. Kertas merupakan suatu hal yang tak dapat kita pisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hampir sebagian besar alat atau barang yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari berasal dari bahan baku kertas. Dalam proses pembuatan kertas, keberadaan pohon sangat diperlukan karena merupakan bahan baku yang paling utama. Untuk membuat 1 ton kertas kantor standar, kita membutuhkan 24 pohon untuk ditebang. Oleh karena itu, terjadi penebangan secara besar-besaran yang kemudian menimbulkan kerusakan lingkungan. Jadi kira-kira apa aja sih dampak buruk sampah kertas pada lingkungan? Ketika kertas dibuang di tempat pembuangan, kertas itu juga menghasilkan metana, yang artinya dapat menghasilkan gas rumah kaca yang kuat. Sementara ini menurut The World Count tahun 2021, kertas menyumbang rata-rata 26% dari total sampah yang ada di tempat pembuangan seluruh dunia. Belum lagi industri kertas masih menggunakan bahan bakar fosil untuk produksi bahan baku dan transportasi. Itu lebih banyak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Sampah kertas memanglah mudah terurai. Namun, jika kita membiarkan sampah kertas bertebaran seperti ini, tentunya akan mengganggu kenyamanan lingkungan serta kenyamanan kita sendiri. Nah, jadi apa aja sih alasan mengapa kita lebih baik mendaur ulang kertas? Yang pertama, kita dapat mengurangi jumlah limbah untuk mengurangi pencemaran, lalu dapat mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi atau sumber daya alam, mengurangi polusi, mengurangi kerusakan alam, mengurangi emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan yang baru. Dan juga dengan mendaur ulang kertas, kita mendapatkan penghasilan karena daur ulang kertas dapat dijual kembali.
Selanjutnya adalah terkait recycled paper. Sebenarnya apa sih recycled paper itu? Jadi recycled paper adalah produk hasil dari daur ulang kertas yang sudah tidak digunakan, yang sudah mengalami satu kali pemakaian atau beberapa kali pemakaian. Nah, recycled paper ini bisa dijadikan solusi untuk menekan pencemaran lingkungan akibat sampah kertas yang berserakan di mana-mana. Karena meskipun kertas itu bisa terurai, namun penggunaan yang banyak juga dapat mencemari lingkungan. Serta ketika sampah-sampahnya tidak dikelola dengan baik, maka akan membuat lingkungan sekitar juga tidak sedap untuk dilihat dan bisa beresiko untuk tercemar. Nah, ada pun manfaat dari recycled paper ini. Yang pertama, bisa mengurangi jumlah pohon yang harus ditebang akibat banyaknya permintaan dari pemakaian kertas. Yang kedua, walaupun recycled paper ini adalah kertas daur ulang, namun tidak meninggalkan fungsi dari kertasnya sendiri, yaitu untuk digunakan dalam keseharian kita sebagai media menulis. Dan yang ketiga adalah bisa dijadikan sebagai sumber produk ekonomis karena bisa dijual sehingga bisa menghasilkan keuntungan. Tentunya dengan penggunaan recycled paper ini akan sangat membantu untuk pelestarian hutan-hutan yang biasanya ditebang untuk diolah menjadi kertas. Nah, gimana sih cara untuk membuat recycled paper ini? Kita masuk ke bahan-bahan serta langkah yang harus kita tempuh untuk membuat recycled paper ini. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama, kertas-kertas yang sudah tidak dipakai dalam bentuk yang sudah dikecilkan atau disobek-sobek menjadi bagian yang kecil. Yang kedua ada ember untuk menampung kertas serta air nanti. Kemudian yang ketiga adalah air secukupnya. Yang keempat adalah cetakan untuk membuat recycled paper ini. Untuk cetakan ini opsional, kita bisa bikin sendiri ataupun bisa beli, karena kalau kita membuat sendiri kita bisa custom ukurannya sesuai keinginan kita. Terus kita juga membutuhkan spons atau kain-kain yang bisa menyerap air, dan yang terakhir adalah kita butuh kain flanel. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa kertas-kertas yang sudah tidak terpakai itu sudah dalam bentuk yang kecil atau mudah hancur ketika kita padukan dengan air. Setelah semua kertas-kertas menjadi bagian yang lebih kecil, kita masukkan ke dalam baskom atau bak yang kemudian kita isi dengan air secukupnya sampai kertas-kertas itu terendam, dan kemudian kita aduk secara perlahan hingga kertas-kertas tersebut menjadi bubur kertas seperti ini. Kemudian setelah menjadi bubur kertas, kita butuh cetakan kertas yang kemudian kita tuangkan bubur kertas tadi seperti ini, membentuk kertas secara merata. Kemudian setelah dituangkan, kita butuh spons untuk ditekankan kepada sisi balik dari bagian cetakan yang sudah dituang kertas tadi. Tujuan penekanan menggunakan spons atau kain ini adalah supaya air-air yang ada di bubur kertas tadi terserap kembali oleh kain dan spons, sehingga tekstur kertasnya bisa menjadi lebih padat dan menyatu satu sama lain. Setelah kita serap menggunakan spons ataupun kain, kita lepaskan bubur kertas tadi dari cetakan di atas kain flanel, dan kemudian kita jemur 1 hari apabila cuaca matahari dalam keadaan terik. Namun apabila mendung, penjemuran bisa dilakukan hingga 2 hari. Dan setelah penjemuran selesai, kertas daur ulang jadi dan siap untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.